sekali sama adik-adik. Masih ingat enggak sama Kak Puput? Halo adik-adik kelas Matius. Kakak kangen loh sama adik-adik semua. Masih ingat nggak sama Kak Cincing? Shalom adik-adik kelas Markus. Masih ingat gak sama Tante Yeni? Tante Yeni kangen loh sama kalian semua. Halo adik-adik kelas Lukas. Gimana kabar kalian? Kak Dewi kangen sekali pengen ketemu sama kalian. Kak Dewi berharap kalian sehat-sehat ya. Halo Gibeon Kids, adik-adik kelas Yohanes, masih ingat dengan Kak Lina? Kalian apa kabar? Baik-baik aja kan? Kak Cincing doakan supaya kalian tetap semangat ya. Nah, bagi kalian yang sudah bersekolah, gimana nih sekolah online-nya? Menyenangkan? Banyak perkembangan? Nah, kalian pasti juga kangen ya sama guru-guru, sama teman-teman juga. Kita sama-sama berharap dan berdoa supaya wabah ini segera selesai dan kalian bisa bersekolah kembali dengan normal. Jangan lupa siapkan Alkitabnya. Tada! Alkitab, Alkitab, punya Tuhan. Alkitab, Alkitab, buku kesayangan. Ku punya Alkitab, ku punya Alkitab. Ini Alkitabku, ini firman Tuhan. Ini Alkitabku dan ini adalah firman Tuhan. Selamat beribadah adik-adik. Jangan lupa ya, sebelum firman Tuhan disampaikan, ikut memuji Tuhan. Setelah itu berdoa buat firman Tuhan yang akan didengarkan. Dan jangan lupa setelah firman Tuhan disampaikan juga ditutup dengan doa, mengucap syukur, terima kasih karena Tuhan Yesus baik. Can anyone keep the love God perfectly? Can anyone keep the love God perfectly? Since the fall, no human has been able to keep the love God perfectly. Can anyone keep the love God perfectly? Can anyone keep the love God perfectly? Since the fall, no human has been able to keep the love God perfectly. The law of God perfectly. Did God create us unable to keep His law? Did God create us unable to keep His law? No, but because of the disobedience of Adam and Eve, we are all born in sin and guilt, unable to keep God's law. Did God create us unable to keep His law?
Shalom adik-adik, bagaimana kabar kalian semua? Sehat ya? Puji Tuhan, begitu juga dengan Kak Vena. Mungkin sebagian dari kalian tidak pernah lihat Kak Vena ya, karena Kak Vena biasanya mengajar di kelas Samuel. Nah, masih ingat pelajaran minggu yang lalu adik-adik? Ya, hari ini kita masih melanjutkan pelajaran tentang peristiwa penyaliban Yesus. Temanya adalah Raja Orang Yahudi. Siapakah Raja Orang Yahudi itu? Ya, benar, Yesuslah sesungguhnya Raja Orang Yahudi. Bahkan dia raja di atas segala raja. Dia raja untuk kita semua. Nah, pada zaman hidup Yesus waktu itu, di Israel apabila ada orang yang jahat, dia suka merampas, merampok, bahkan membunuh orang, mereka dihukum di atas kayu salib. Hukuman di atas kayu salib itu hukuman yang paling hina saat itu. Mereka disiksa, mereka dipermalukan, mereka digantung di atas kayu salib hingga meninggal. Sangat menderita dan sangat terhina kalau dihukum di atas kayu salib. Demikian pula yang dialami oleh Yesus. Yesus dipermalukan, Yesus diperlakukan dengan sangat kejam. Tapi apakah Yesus seorang penjahat? Betul, Yesus bukan seorang penjahat. Tetapi dia diperlakukan seolah-olah dia seorang penjahat. Pada saat itu sebetulnya Yesus sudah terbukti tidak bersalah. Pada saat dia disidang, dihakimi, terbukti dia tidak bersalah. Tetapi Pilatus yang menjadi pemimpin saat itu adik-adik, dia memilih untuk menyenangkan orang banyak. Sehingga Yesus tetap diserahkan untuk disiksa oleh tentara-tentaranya. Dia memilih membebaskan Barabas daripada membebaskan Yesus. Padahal adik-adik, Yesus adalah anak Allah yang Maha Agung. Dia Allah sendiri, pencipta alam semesta ini yang mau datang ke dunia. Karena dia tahu manusia tidak akan sanggup membebaskan diri mereka sendiri. Sehingga dia Allah pencipta kita itu mau merendahkan diri untuk kita ciptaannya. Para prajurit membawa Yesus ke gedung pengadilan, melepaskan jubah Yesus, mencabuk tubuhnya, sehingga kulit tubuh Yesus itu tercabik-cabik dan mengucurkan darah. Para prajurit memperlakukan Yesus dengan semena-mena, semau mereka sendiri, dengan sadis adik-adik. Pantaskah Yesus menerima semua itu? Mereka tidak mempercayai Yesus orang Yahudi, Raja orang Yahudi. Tetapi mereka mengolok-ngolok Yesus dengan memakaikan jubah ungu. Jubah ungu itu lambang seorang raja dan memakaikan mahkota. Seorang raja kan seharusnya memakai mahkota yang indah dari emas gitu kan. Tetapi Yesus dipakaikan mahkota berduri. Mereka mengolok-ngolok Yesus seolah-olah mereka menghormati Yesus dengan mengatakan salam orang Yahudi. Ini kalau bahasa sekarang biasanya ini seperti apa adik-adik? Bully. Yesus dibully habis-habisan saat itu. Mereka menampar, mereka meludahi Yesus. Para prajurit bermaksud mengejek Yesus. Tapi mereka tidak tahu bahwa sesungguhnya Yesus adalah Raja. Dia Raja di atas segala raja. Dia Raja atas semua umat manusia. Dialah Raja
atas seluruh dunia. Sekalipun mereka tidak mempercayai Yesus adalah raja, dia tetap adalah raja. Setelah menyiksa Yesus, Pilatus sekali lagi membawa Yesus keluar. Ia berharap orang banyak puas setelah Yesus disiksa dan mau membebaskan Yesus. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Mereka katakan, salibkan dia, salibkan dia. Katanya, Yesus harus mati karena dia menganggap dirinya anak Allah. Pilatus waktu itu yang sebetulnya tahu Yesus tidak bersalah, karena takut dengan orang banyak, dia memilih untuk tetap menyalibkan Yesus. Adik-adik, mari kita buka dulu Alkitab kita di dalam Yohanes 19 ayat 10. Yohanes 19 ayat 10. Sudah menemukan adik-adik? Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Kak Vena bacakan ya. Yohanes 19 ayat 10 sampai 11. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Nah, adik-adik, Yesus berkata bahwa Allah jauh lebih berkuasa dari Pilatus. Ya. Jadi dikatakan, "Mengapa engkau tidak mau bicara?" kata Pilatus. Yesus menjawab, "Engkau tak punya kuasa apapun atas aku." Kenapa demikian adik-adik? Ya, karena Yesus lebih berkuasa daripada Pilatus. Kuasa Pilatus itu tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Yesus. Dia berdaulat atas alam semesta. Tapi kenapa Yesus diam saja adik-adik? Seolah dia tidak berdaya. Pada saat disiksa, pada saat diejek, Yesus diam saja. Pada saat orang-orang banyak waktu itu, orang Farisi, ahli-ahli Taurat, mereka berseru-seru, mereka bilang, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan mengatakan, dia menganggap dirinya raja. Jadi engkau membebaskan dia, engkau melawan kaisar. Mereka mengintimidasi Pilatus adik-adik. Mendengar itu Pilatus ketakutan sehingga dia membiarkan Yesus untuk disalib. Setelah menempuh perjalanan Via Dolorosa, Yesus sampai di Bukit Golgota, yang artinya tempat tengkorak. Di sana mereka menyalibkan Yesus. Mereka memasang tulisan di atas salibnya, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Coba kita lihat di dalam Matius 27 ayat 37. Sudah menemukan adik-adik? Mari kita baca. "Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Coba kita baca bersama-sama sekali lagi. 1, 2, 3. "Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Mereka memasang tulisan itu sebetulnya untuk mengolok-olok Yesus. Tetapi mereka tidak sadar bahwa itu sebetulnya
label yang tepat yang mereka pasang di atas salib Yesus. Tulisan itu mengartikan bahwa karena dia Raja Yahudi itulah, maka dia layak disalib. Karena dia Raja di atas segala raja itulah, maka dia mau merelakan dirinya disalib demi membebaskan umat manusia, demi membebaskan anak-anaknya. Dia seorang raja yang mau berkorban bagi anak-anaknya, bagi umatnya. Waktu jam 9 pagi, prajurit membagi-bagikan pakaiannya dengan membuang undi. Mereka tidak sadar, mereka masih mencemooh Yesus dengan demikian. Mereka tertawa-tawa, mengolok-olok Yesus. Bersama dengan Yesus ada 2 penjahat disalibkan. Yang seorang di sebelah kanannya, yang seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di tempat itu meneriakkan ejekan jahat kepadanya. Hei kamu yang dulu berkata akan merobohkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Kalau kamu benar anak Allah, selamatkan dirimu. Turun dari salib, kata mereka. Begitu juga para imam kepala dan ahli Taurat. Mereka mengejek Yesus. Orang lain dia selamatkan, tapi ia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Kalau dia benar raja orang Israel, turunlah dari salib itu sekarang. Maka kami akan percaya kepadanya. Yesus tetap diam, adik-adik. Tetapi sebenarnya, bisakah Yesus turun dari salib? Ya, benar. Dia bisa, sangat bisa. Kalau dia mau turun dari salib seketika itu, dia bisa. Kalau dia mau melawan orang-orang yang menyalibkan dia, dia bisa. Dia mau membungkam orang-orang yang mengejek dia, dia bisa. Karena dia Allah yang berkuasa. Tetapi Yesus diam karena dia tahu dia harus menggenapi rencana Bapa untuk dia mati di atas kayu salib menyelamatkan orang yang berdosa. Yesus mau taat kepada Allah Bapa, merendahkan diri untuk mati. Ya, manusia berdosa selalu punya keinginan untuk berkuasa, menentukan yang benar dan yang salah menurut caranya. Seperti tadi contoh cerita yang kita pelajari bersama. Pilatus, dia berkuasa. Dia bisa menentukan mau menyalibkan atau membebaskan Yesus. Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, menggunakan kuasanya untuk menekan Pilatus. Mereka menggunakan caranya mereka sendiri untuk menentukan benar dan salah. Dosa membuat manusia tak bisa mengambil keputusan yang benar. Demikian juga kita adik-adik ya, kadang ya, menggunakan cara kita sendiri, gitu ya. Kita seringkali tidak mau taat dengan orang tua, gitu ya, merasa dirinya benar, gitu ya. Biasanya ada enggak ya yang seperti itu? Terkadang apabila dibilangi, ayo sudah berhenti main gadgetnya, baca firman, tapi tetap melakukan yang tidak sesuai dengan kehendak orang tua. Ya, kadang, ayo sudah waktunya berhenti untuk bermain, masih tetap bermain. Karena merasa bahwa apa yang dilakukan itu benar dan tidak mau taat. Kita sering ingin berkuasa dan melakukan hal-hal yang kita anggap benar, bukan yang Allah anggap benar. Kita orang berdosa yang perlu Yesus. Sesungguhnya Yesus tidak mau adik-adik kita hidup dalam dosa.
Karena itulah dia rela mati menanggung hukuman dosa kita di kayu salib. Yesus mau menyucikan hati kita agar kita bisa taat. Dan senang karena Yesus yang berkuasa, bukan kita. Kita menjadi ciptaan baru yang taat pada Yesus. Jadi adik-adik, kuncinya adalah apa? Kita mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang berkuasa atas hidup kita. Dialah yang menolong kita. Dialah yang menuntun kita untuk kita melakukan tindakan-tindakan yang benar sesuai dengan kehendak-Nya. Jadi bukan diri kita sendiri. Makanya ada lagu, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Ya, biarkan Yesus itu hidup dan berkuasa atas diri kita adik-adik, bukan diri kita sendiri. Biarkan Dia yang menuntun kita, membawa kita berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Kita menjadi ciptaan yang baru, kita hidup taat kepadanya. Ya, adik-adik, jadi mulai sekarang biarlah Yesus yang tinggal di dalammu, yang bertahta, yang menguasai hatimu, bukan saya lagi. Ganti ya, jadi bukan S lagi tapi Y, Yesus di dalamku. Nah, kita akan berdoa adik-adik. Tuhan Yesus mengucap syukur Tuhan untuk hari ini kami sudah belajar firman-Mu, kami diingatkan kembali Tuhan bahwa Engkaulah Raja atas segala raja. Engkaulah Raja yang berkuasa atas hidup kami. Engkau Raja yang luar biasa Tuhan, Raja yang maha besar. Dengan kebesaran-Mu itulah Engkau mau merelakan diri-Mu, merendahkan diri-Mu untuk mati di atas kayu salib, untuk menanggung setiap dosa-dosa kami Tuhan, supaya hidup kami diperbaharui. Bukan diri kami lagi yang berkuasa atas hidup kami, tapi biarlah Yesus saja yang tinggal dan berkuasa atas hidup kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah mulai hari ini hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Karena Engkau yang tinggal di dalamku ini yang menuntun kami, memberitahukan kami mana yang benar, mana yang salah. Ajari kami untuk taat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan kita untuk bulan Mei ini adalah Mazmur 32 ayat 5. Dosaku kuberitahukan padamu, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Bahasa Inggrisnya, Psalm 32 verse 5. I confess all my sins to you and you forgive me. Nah adik-adik, jangan takut. Di saat kita berbuat dosa, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus selalu menyayangi kita. Dan Dia sudah mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, tadi kan kita sudah memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan membaca ayat. Kalina mau pesan supaya adik-adik tetap membaca renungan harian dan firman Tuhan. Selanjutnya, adik-adik makan makanan yang bergizi dan adik-adik tetap jaga kesehatannya dengan sering mencuci tangan sehabis melakukan aktivitas apapun. Sampai jumpa. God bless you.